Apa yang terbayang oleh Anda semua jika mendengar tentang kota Kairo? Pasti yang terbayang di pikiran kita semua adalah ibu kota Mesir yang memiliki ribuan cerita sejarah yang ada di dalamnya, seperti piramid, patung Sphinx, dan perpustakaan tertua di dunia, yaitu Alexandria. Namun, tahukah Anda, peradaban Islam di Kairo ternyata memiliki banyak bukti tentang sejarah peradaban Islam yang pernah mengalami masa keemasan di sana. Nah, inilah 5 fakta menarik tentang peradaban Islam di Mesir. Islam masuk ke Mesir pada abad 7 ketika Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan Amr bin As membawa pasukan tentara Islam untuk mendudukinya. Setelah menduduki Mesir, Amr bin As menjadi amir di sana selama sekitar 30 tahun dan menjadikan Fustat sebagai pusat pemerintahan. Kemudian masa jaya Islam di Mesir terjadi pada masa dinasti Fatimiyah ketika ibu kota pindah ke Kairo, dan pada masa itu Universitas Al-Azhar didirikan. Keberadaan Al-Kahiro atau Kairo bermula ketika Mu'izz Ibnillah Khalifah Fatimiyah berniat melakukan ekspansi ke Mesir. Ia pun mengutus panglima perangnya Jauhar Al-Khatib As-Siddiqi untuk menaklukkan Mesir. Jauhar berhasil membangun sebuah kota baru yang diberi nama Al-Kahiro. Pada tahun 969, Khalifah Mu'izz hijrah ke Mesir dan menjadikan Kairo sebagai pusat pemerintahan. Khalifah Abu al-Mansur Nizar al-Aziz berhasil membawa dinasti Fatimiyah berada pada puncak kejayaannya. Al-Aziz adalah khalifah kelima di dinasti Fatimiyah dan menjadi khalifah pertama yang menduduki kawasan Afrika Utara. James L. Lindsay dalam Daily Life in the Medieval Islamic World bercerita tentang Al-Kahiro atau Kairo ini. Ibu kota baru ini dibangun dengan sangat baik. Sebuah masjid megah yakni Masjid Al-Azhar dibangun di sana. Istana kerajaan ada di jantung kota. Dari sisi pertahanan, Jauhar membangun benteng tangguh yang melingkupi Kairo. Di beberapa bagian benteng itu ada gerbang berplat besi. Lewat gerbang inilah warga setempat bisa berpergian ke Suriah dan Fustat. Selain masjid, dibangun pula musola. Berbeda dengan masjid yang ada di pusat kota, musola lebih banyak berlokasi di pinggiran kota. Penguasa Mesir saat itu juga menyediakan lahan pemakaman untuk warga. Di bawah dinasti Fatimiyah, Kairo mencapai kejayaan sebagai pusat pemerintahan. Dinasti ini menorehkan kegemilangan selama 200 tahun. Wilayahnya mencakup Afrika Utara, Sisilia, pesisir Laut Merah Afrika, Palestina, Suriah, Yaman, dan Hijaz. Kairo pun tumbuh sebagai pusat perdagangan di kawasan Laut Tengah dan Samudra Hindia. Sementara ibu kota Mesir sebelumnya Fustat menjadi bagian dari wilayah administratif. Universitas Al-Azhar didirikan pertama kali oleh dinasti Fatimiyah. Pada awal pembangunannya, Universitas Al-Azhar hanyalah sebuah masjid biasa di kota Kairo. Dibangun pada tahun 970 sampai 972 Masehi, penamaan Al-Azhar merujuk pada nama putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Azhar. Masjid Al-Azhar menerima status sebagai universitas dan merubah namanya menjadi Universitas Al-Azhar pada tahun 1930 Masehi. Universitas Al-Azhar kemudian menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah dan menambahkan beberapa disiplin ilmu baru ke dalam kurikulumnya. Pada tahun 1950, Universitas Al-Azhar hanya memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Hukum Islam, Fakultas Usuluddin, dan Fakultas Bahasa Arab. Tahun 1961, Universitas Al-Azhar membuka fakultas baru di luar studi Islam, seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, dan masih banyak lagi. Universitas Al-Azhar yang sekarang memiliki sistem pendidikan yang sedikit berbeda. Tidak ada absensi dan mahasiswa dibebaskan untuk memilih dosen yang disukai. Selain itu, perempuan dan laki-laki tidak diajar dalam satu kelas yang sama. Di akhir masa kejayaan Fatimiyah, Kairo hampir saja jatuh ke dalam kekuasaan tentara Perang Salib pada tahun 1167 Masehi. Untunglah panglima perang Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menghalaunya. Sejak itu, Salahuddin kemudian mendeklarasikan kekuasaannya di bawah bendera dinasti Ayyubiyah, penganut Sunni. Dinasti itu hanya mampu bertahan selama 75 tahun. Kairo kemudian diambil alih oleh dinasti Mamluk. Sekitar 3 abad lamanya, Mamluk menjadikan Kairo sebagai pusat pemerintahannya. Ketika Baghdad dihancurkan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi, pasukan Hulagu Khan tak mampu menembus benteng pertahanan Kairo.
Selama periode itu, Kairo menjadi salah satu pusat kebudayaan Islam dan gudang barang-barang dagang untuk Eropa dan dunia timur. Kairo juga sempat dikuasai Turki sejak kekuasaan Turki berakhir pada tahun 1517 Masehi. Kota itu sempat tenggelam. Kairo kembali menggeliat ketika pada awal abad modern. Muhammad Ali memimpin Mesir, kota itu pun menjelma sebagai pusat pembaruan Islam zaman modern. Pada pertengahan abad ke-14, dunia digemparkan oleh wabah yang bernama Black Death. Epidemi ini dipindahkan dari hewan ke manusia lewat gigitan sejenis kutu. Michael Walters Dawes, sejarawan Amerika Serikat, dalam The Black Death in the Middle East, menulis, seperti di Mesir, tanah dan harta kekayaan kota dengan cepat diasingkan perdagangan dan industri ikut lumpuh, sampai-sampai Sultan Mamluk Al-Hasan mengungsi dari Kairo ke Siapus, wilayah pedesaan di timur laut Kairo. Pada September 1348, ia menjauhi ibu kota selama 3 bulan. Barulah pada akhir 1350, serangan penyakit itu berhenti dengan sendirinya. Penyakit ini mengakibatkan penurunan populasi sampai 300.000 jiwa. Demikianlah 5 fakta menarik tentang peradaban Islam di Mesir. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.